Iya, teknis saya itu. Yang orang ngerti, wingi aku takonnya kalian banyak sudah 2 kali apa belum itu? Sewis sudah. Harus ya nembe metodis. Timothes. Cek. Morning. Oke, mohon maaf. Ibu Bapak, wali peserta didik. Tadi ada kendala teknis nggih kaitannya dengan setting Zoom. Ini silakan yang tadi sudah bergabung menunggu sebentar nggih. Bagi yang lain mungkin akan bergabung terlebih dahulu. Kita tadi sudah sampai di paparan secara umum nggih tentang program kerja kurikulum. Oke, silakan nanti dilihat. Sambil menunggu rekan yang lain nggih, kami paparkan saja. Bagaimana Bu Astri? Dipaparkan saja ini. Oke, sambil menunggu dari Bapak Ibu wali peserta didik yang lain untuk kembali bergabung, kami sampaikan kembali untuk edisi kali ini Zoom meeting-nya kaitannya dengan kurikulum. Sudah tadi sekilas kami sampaikan akan ada paparan SMPTN 2021, SPAN PTKIN 2021, SMPN 2021, UTBK, PTS, ujian sekolah, kelulusan kelas 12, PAT kelas 11 dan kelas 10. Itu nggih, beragam program kerja kurikulum yang sedang berlangsung dan akan berlangsung seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat Oke, bisa dilihat Bapak Ibu di layar handphone Bapak Ibu atau layar laptop Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengetahui, memahami tentang SNMPTN 2021. Apa itu SNMPTN?
SNPTN 2021 adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadwalnya Bapak Ibu bisa lihat yang sudah berlangsung dan sudah dialami oleh putra-putri Bapak Ibu. Itu ya, untuk SNPTN ini sejak 4 Januari 2021. Itu ada peluncuran sistem penerimaan mahasiswa baru, ada registrasi akun LTMPT 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Kalau Bapak Ibu pernah ingat, mungkin ada sebagian orang tua yang mengetahui putra-putri Bapak Ibu itu datang ke sekolah. Itu pada saat itu kemungkinan besar karena kami undang untuk kami bantu registrasi akunnya. Selanjutnya, penetapan siswa yang eligible oleh sekolah 4 Januari sampai 8 Februari 2021. Nah, ini Bapak Ibu perlu pahami, penetapan siswa yang eligible ini maksudnya apa? Maksudnya adalah eligible itu siswa yang memungkinkan, siswa yang berhak ikut, siswa yang boleh mendaftar. Mendaftar apa? Mendaftar masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Jadi jalur SNMPTN ini adalah jalur yang tidak semua siswa boleh ikut. Siswa yang boleh ikut atau siswa yang eligible ini itu hanya kuotanya itu dibatasi hanya 40% dari keseluruhan siswa. 40% dari keseluruhan siswa. Jadi kalau kalau SMA Negeri 1 Kejoblong jumlah SMA Negeri 1 Kejoblong jumlah siswanya 100, itu yang boleh mendaftar hanya 40 siswa. Itu seperti itu. Nah, ini maksimal pendaftar itu 40% itu kalau sekolah itu berakreditasi A atau berakreditasi terbaik. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Kejoblong ketika pelaksanaan akreditasi tahun 2019 itu meraih predikat akreditasi A. Jadi Bapak Ibu layak berbangga juga bahwa SMA Negeri 1 Kejoblong, SMA yang kita cintai bersama ini, standar kualitas mutunya itu sudah diakui oleh pemerintah, itu adalah standar kualitas mutu pelayanan pendidikan yang terbaik, berakreditasi A. Karena kita berakreditasi A, maka di SNPTN ini kita berhak mendaftarkan 40% siswa dengan peringkat terbaik. Jadi di SNPTN ini hanya 40% siswa dengan peringkat terbaik. 40% ini dibagi menjadi jurusan MIPA dan juga jurusan IPS. Kuota untuk jurusan MIPA itu jumlahnya jadinya 44 siswa peringkat terbaik dari keseluruhan jumlah siswa jurusan MIPA 108 siswa. Hanya 44 nggih Bapak Ibu, hanya 44 siswa peringkat terbaik dari jurusan MIPA yang berhak mendaftar SNMPTN 2021. Kuota IPS itu 43 siswa. Kenapa lebih sedikit? Karena jumlah siswanya juga lebih sedikit. Jurusan IPS jumlah siswanya adalah 106 siswa. 40% dari 106 siswa itu adalah 43 siswa. Peringkat sudah kami sampaikan, kami beritahukan, kami informasikan kepada putra-putri Bapak Ibu melalui WA grup kelas pada saat itu. Nah, putra-putri Bapak Ibu sudah mengetahui. Nah, ini kami sampaikan ke Bapak Ibu, mbok nanti punya adik karena ini kalau ini sudah terlanjur, kalau suatu ketika punya adik dari kakak yang sekarang di kelas 12 ini,
Kalau putra-putri Bapak Ibu peringkatnya itu masuk untuk memenuhi syarat mendaftar di SNPTN itu, mohon kiranya diizinkan untuk mendaftar kuliah. Karena kenyataan yang ada kemarin, dari kuota kita yang total berjumlah untuk IPA IPS itu ada 87 siswa, ternyata yang mendaftar itu tidak semuanya. Ini eman-eman sekali Ibu Bapak. Sangat disayangkan. Peluang terbaik untuk diterima di perguruan tinggi tanpa melalui jalur tes. Karena hanya berpatokan pada nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Jadi ini juga tidak ada biaya pendaftaran untuk SNMPTN 2021 ini. Jadi sebenarnya sangat kami sayangkan karena ternyata ada di antara putra-putri Bapak Ibu yang berkesempatan untuk mendaftar masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNPTN ini, peluangnya disia-siakan. Eman-eman sekali. Wong daftarnya gratis kok. Masalah diterima atau tidak kan itu nanti rezekinya itu nggih. Nah, kalau diterima nanti kami juga terangkan sebenarnya kalau Bapak Ibu merasa sebenarnya berat secara ekonomi, kita bisa mengajukan adanya KIP, Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Kartu Indonesia Pintar, betul, KIP kuliah. Jadi kalau itu nanti KIP kuliah itu bisa diterima, putra-putri Bapak Ibu itu sebenarnya gratis semua biaya kuliah. Nanti kami terangkan juga. Tapi ini semua sudah terlanjur, sudah selesai karena pendaftaran untuk SNPTN 2021 ini itu adalah dari 4 Januari sampai 1 Februari 2021, terus kemarin batas penutupannya juga sudah selesai. Oh, dari 15 sampai 24 Februari 2021 itu pendaftaran SNPTN. Jadi sudah terlewat. Tapi kami sampaikan di sini karena dari proses SNPTN ini ada tanggal yang belum terlewat, yaitu pengumuman hasil SNPTN. Itu belum, kita doakan bersama, berdoa yang sungguh-sungguh, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Untuk tahun ini SMA Negeri 1 Kejobong yang diterima lewat jalur SNPTN itu meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Pengumumannya kapan Bapak Ibu? Monggo dikawal, terutama bagi yang orang tua yang putra-putrinya mendaftar lewat jalur SNPTN ini. Pengumuman hasil SNPTN itu tanggal 22 Maret 2021. Ingat-ingat nggih, 22 Maret 2021 itu pengumuman hasil SNMPTN. Nah, setelah pengumuman itu, apabila putra-putri Bapak Ibu diterima, silakan bisa cek daftar ulang dan seterusnya itu di laman PTN atau perguruan tinggi negeri yang menerima putra-putri Bapak Ibu. Itu nggih untuk jalur SNPTN ini kita tinggal melalui proses akhir yaitu menunggu pengumuman hasil SNPTN di tanggal 22 Maret 2021. Bisa dipahami nggih Ibu Bapak? Selanjutnya kita beranjak ke informasi kurikulum yang berikutnya yaitu SPAN PTKIN 2021. Nah, Bapak Ibu bisa pahami SPAN PTKIN 2021 ini singkatan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, apa bedanya ini dengan SNPTN? SPAN PTKIN 2021 atau SPAN PTKIN ini adalah
jalur khusus untuk Bapak Ibu yang berniat menguliahkan putra-putrinya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Contohnya apa? Di IAIN Purwokerto atau di UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, dan seterusnya. UIN itu singkatan dari Universitas Islam Negeri. Banyak nih di Indonesia ini, ada UIN yang ada di Semarang, ada UIN yang ada di Jogja, ada UIN yang ada di Jawa Barat. Nah, kalau yang di Semarang namanya UIN Wali Songo. Kalau yang di Jogja UIN Suka atau singkatan itu adalah UIN Sunan Kalijaga. Nah, alhamdulillah kakak kelas dari putra-putri Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya di Sepan PTKIN ini banyak yang diterima Bapak Ibu. Ini juga jalur yang pendaftarannya itu tanpa biaya. Relatif banyak yang diterima, terutama di UIN Jogja, atau UIN Sunan Kalijaga Jogja, dan di IAIN Purwokerto. Kami informasikan juga IAIN Purwokerto kemungkinan tidak akan lama lagi akan menjadi UIN juga. Sedang dalam proses istilahnya proses mengubah, meningkatkan diri dari Institut Agama Islam Negeri menjadi universitas. Kalau sudah universitas itu berarti tingkatannya sudah paling tinggi, paling lengkap. Itu nggih. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, ini sekali lagi Bapak Ibu berminat menguliahkan putra-putri Bapak Ibu menjadi misalnya guru agama Islam atau guru di MI atau guru di MTS atau guru di madrasah aliyah, nggih. Misalnya Bapak Ibu ingin menguliahkan putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi guru suatu ketika di lembaga pendidikan Islam, monggo daftarkan putra-putri Bapak Ibu di jalur Sepan PTKIN 2021. Ini masih boleh, masih proses, masih memungkinkan Bapak Ibu untuk memotivasi putra-putrinya mendaftar. Kenapa? Karena pendaftarannya dari tanggal 19 Februari sampai dengan 15 Maret 2021. Jadi belum berakhir. Sekarang tanggal 10 nggih Bapak Ibu, jadi masih 5 hari lagi penutupan pendaftaran Sepan PTKIN 2021. Nah, untuk Sepan PTKIN ini juga lebih nyaman, lebih mudah. Kenapa? Tidak ada batasan kuota 40% yang terbaik. Jadi boleh, mohon maaf, kalau putra-putri Bapak Ibu sebelumnya mungkin peringkatnya kurang baik, misalnya di bawah dulu peringkatnya mungkin di bawah 50% atau di bawah 50 besar, itu di Sepan PTKIN berhak, tetap boleh untuk mendaftar kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Apakah mungkin diterima? Mungkin, namanya rezeki nggih. Kami ceritakan pengalaman dan ini betul-betul terbukti. Ada alumni SMA Negeri 1 Kejobong, relatif peringkatnya sangat rendah pada saat di SMA Negeri 1 Kejobong, di nilai rapotnya relatif sangat rendah, tapi mendaftar lewat jalur Sepan PTKIN, itu alhamdulillahnya diterima, bahkan ternyata saat kuliah berkembang pesat kemampuannya di bidangnya sehingga bisa menjadi mahasiswa terbaik, mahasiswa unggulan dan mahasiswa berprestasi. Itu nggih, jadi monggo Bapak Ibu bisa mewujudkan mimpi putra-putri Bapak Ibu dan mimpi Bapak Ibu untuk menguliahkan putra-putri Bapak Ibu, misalnya menjadi guru agama, menjadi guru di SD, di MI, menjadi guru di MTS, menjadi guru di madrasah aliyah, monggo. Jangan segan-segan untuk mendaftar di Sepan PTKIN 2021.
Proses seleksinya itu tanggal 19 sampai 23 Maret. Ini proses seleksinya dari pihak SPAN PT KIN sendiri, dari panitia di sana. Dan pengumuman hasil seleksi itu tanggal 5 April 2021. Jadi bagi putra-putri Bapak Ibu yang sudah mendaftar, itu silakan Bapak Ibu ikut memonitor, ikut mengamati, dan ikut menunggu, mendoakan dengan baik semoga tanggal 5 April 2021 putra-putri Bapak Ibu bisa diterima di SPAN PT KIN 2021. Itu Bapak Ibu untuk informasi SPAN PT KIN. Selanjutnya kita beralih ke SNMPN 2021. Banyak sekali istilahnya ini Bapak Ibu dan mirip-mirip. Jadi mohon untuk tidak bingung. Ini kami jelaskan. SNMPN ini apa? Ini adalah seleksi nasional masuk Politeknik Negeri tahun 2021. Nah, ini jalur khusus D3 diploma. Kalau jalur S1-nya Politeknik Negeri, Bapak putra-putri Bapak Ibu ingin mendaftar Politeknik Negeri yang jalur S1, itu bukan lewat jalur SNPN, tapi lewat jalur UTBK atau SMPTN itu. Nah, ini khusus untuk yang ingin daftar di diploma atau D3. Politeknik Negeri itu apa? Apakah STAN, SETIS, atau yang Bapak Ibu kenal itu sekolah-sekolah kedinasan atau Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian, STAN misalnya, STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, atau PKN STAN itu sekarang Politeknik Keuangan Negara itu, apakah itu termasuk Politeknik Negeri? Bapak Ibu mohon diperhatikan, itu bukan termasuk Politeknik Negeri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, itu bukan lewat jalur SNMPN. Kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu di SETIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, atau di Politeknik Pembangunan Pertanian, Magelang, Jogja, itu bukan lewat jalur SNMPN, itu lewat jalur sekolah kedinasan yang akan kami informasikan di sesi berikutnya kepada putra-putri Bapak Ibu, karena sekarang informasi penerimaannya belum ada. Itu Jadi untuk SNPN ini adalah khusus untuk Politeknik Negeri. Bisa putra-putri Bapak Ibu browsing di internet, dilihat di internet. Politeknik Negeri itu ternyata banyak sekali di Indonesia. Salah satunya Politeknik Negeri Semarang. Di situ jurusannya juga banyak sekali. Oh ya, satu lagi. Kalau Bapak Ibu ingin menguliahkan putra-putri Bapak Ibu di Politeknik Kesehatan, Poltekkes, misalnya ingin jadi perawat, ingin jadi bidan, itu juga bukan di jalur SNPN ini. Politeknik Kesehatan itu berbeda dengan Politeknik Negeri. Poltekkes itu tidak sama dengan Politeknik Negeri. Poltekkes itu di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Jadi beda dengan yang Politeknik Negeri. Nah, jalur SNPN ini pendaftarannya 11 Januari sampai 19 Maret. Jadi masih boleh mendaftar. Pengumumannya itu 6 April 2021. Persyaratan khususnya untuk SNPN ini adalah yang boleh mendaftar itu hanya siswa lulusan 2021. Jadi putra-putri Bapak Ibu insya Allah memenuhi syarat. Kalau lulus dengan catatan kalau lulus itu insya Allah memenuhi syarat. Jadi yang boleh mendaftar adalah tahun terakhir atau tahun berjalan ini. Nah, informasi lebih lanjut tentang SNPN ini silakan Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu bisa akses pendaftarannya ke situs https snpn.politeknik.or.id. Itu ini untuk jalur SNPN 2021. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi adalah pendaftaran-pendaftaran yang berkaitan dengan nilai rapot, hasil putra-putri Bapak Ibu belajar selama 5 semester itu diharapkan bisa untuk mendaftar di SNPTN, di jalur SPAN PT KIN, di jalur SNPN,
Maka kalau Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu berkeinginan kuliah lewat jalur terbuka, seleksi terbuka melalui tes, itu ada program, oh mohon maaf ini salah, masih belum saya ketik ulang, ada program namanya UTBK atau SBMPTN 2021. UTBK ini adalah ujian tulis yang untuk memenuhi syarat bisa masuk SBMPTN. Oke. Apa itu SBMPTN? SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi nasional. Seleksi bersama, jadi ini bersama-sama. Nah, seleksi bersama ini jadi seluruh siswa yang ingin kuliah kalau mau seleksi terbuka melalui tes itu harus melalui proses seleksi bersama yang disebut UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. UTBK ini untuk tahun ini terdiri atas 2 gelombang pelaksanaannya, yaitu 12 April sampai 18 April 2021 dan gelombang 2 26 April sampai 2 Mei 2021. Untuk registrasi akun UTBK ini insya Allah SMA Kejabung sudah melakukan itu karena bersamaan dengan registrasi untuk akun SNMPTN. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu dimulai Senin besok Bapak Ibu, dimulai Senin besok 15 Maret sampai dengan 1 April 2021. 15 Maret sampai 1 April itu sudah mulai dibuka pendaftaran untuk UTBK dan SBMPTN. Mohon diingat Ibu Bapak, waktu kegiatannya, pendaftarannya ditutup pukul 3 sore atau pukul 15. Jadi tanggal 1 April pukul 3 sore itu sudah ditutup. Perlu kami informasikan ini kenapa? Karena perlu kami sampaikan karena ternyata kemarin di jalur SMPTN ada salah satu di antara putra-putri Bapak Ibu yang terlambat mendaftar. Pukul 13 itu dia tidak tahu pendaftarannya sudah tertutup. Itu nggih. Jadi akhirnya dia tidak bisa mendaftarkan diri. Itu nggih. Jadi di jalur UTBK dan SBMPTN ini pendaftarannya 15 Maret sampai 1 April 2021. Diingat baik-baik, paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu nggih. Nah, pengumuman hasil seleksinya itu 14 Juni 2021. Ini juga sama dengan jalur SMPN atau SPAN PTKIN, semuanya berhak untuk mendaftar. Semuanya berhak untuk mendaftar. Dari peringkat pertama sampai peringkat terakhir tidak masalah nilainya. Di jalur SBMPTN ini tidak berkaitan dengan nilai rapot. Jadi putra-putri Bapak Ibu dianggap dari 0 semua startnya. Nanti UTBK-nya atau ujian tulisnya ini yang jadi penentu utama. Kalau UTBK-nya skornya tinggi, maka putra-putri Bapak Ibu berpeluang lolos masuk ke perguruan tinggi. Kami perlu sampaikan sekilas nanti akses informasinya lebih lanjut itu bisa diakses di ltmpt.ac.id. Kami tapi perlu sampaikan bahwa untuk UTBK SBMPTN ini ada biaya pendaftarannya.
putra-putri Bapak Ibu diharapkan transfer ke lembaga pendaftar ujian UTBK ini. Lebih lanjut bisa dicek di situsnya. Kalau tidak salah biaya pendaftarannya itu 200.000. Itu kalau tidak salah nanti bisa dicek sendiri di informasi situs resminya. Itu di ltmpt.ac.id. Nah, ini monggo UTBK SBMPTN ini adalah jalur paling terbuka, jalur paling bebas. Siapa saja boleh mendaftar. Bahkan putra-putri Bapak Ibu jurusan MIPA pun boleh mendaftar di jurusan IPS pada saat kuliah. Misalnya nih putra-putri Bapak Ibu aslinya jurusan MIPA, ingin jadi guru pendidikan geografi, ingin jadi guru geografi seperti Bu Aspri itu. Misalnya boleh saja dari MIPA itu mendaftar di Fakultas Geografi, Pendidikan Geografi. Sebaliknya juga jurusan IPS boleh juga misalnya mendaftar di jurusan MIPA. Itu boleh. Jadi SBMPTN ini Bapak Ibu bisa mendorong, memotivasi putra-putri Bapak Ibu untuk mendaftar sesuai dengan keinginan putra-putri Bapak Ibu atau mungkin setelah berkomunikasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama, saling mengetahui, saling menyepakati itu harapan kami. Itu monggo diingat-ingat tanggalnya 15 Maret sampai 1 April 2021 itu adalah pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Lalu pelaksanaannya itu di ujian pertama UTBK 12 April sampai 18 April. Dan gelombang 2-nya 26 April sampai 2 Mei. Ini 12 April sampai 18 April itu ada pada saat itu bersamaan juga jadwalnya dengan jadwal ujian sekolah. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu. Ini untuk UTBK dan SBMPTN. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin menanyakan lebih lanjut, selagi kami bisa menjawab, kami jawab. Bila tidak, kita nanti bisa bersama-sama membahas dan mencari informasinya. Selanjutnya, nah kami sampaikan ada informasi penting, itu kaitannya dengan KIP kuliah. Ini sekilas kami sampaikan karena kami sadari betul salah satu hambatan terbesar untuk kita semua, karena saya sebenarnya juga sama, itu kita dalam kondisi yang mungkin secara ekonomi relatif banyak yang relatif kondisi ekonominya kurang memungkinkan untuk menguliahkan putra-putri Bapak Ibu itu Nah, dalam kondisi seperti ini pemerintah seperti yang kita ketahui bersama sudah melaksanakan adanya program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, salah satunya ini adalah program KIP kuliah. Secara umum kami sampaikan KIP kuliah ditujukan untuk siswa yang relatif, kami katakan relatif berprestasi, namun kondisi ekonominya itu relatif kurang. Nah, apa kategori kurangnya ini oleh pemerintah? Ini ada syarat pendaftarnya. Syarat pendaftar KIP kuliah itu yang pertama siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan dan lulus 2 tahun terakhir yang memiliki NISN, MPSN, dan NIK yang valid. Insya Allah putra-putri Bapak Ibu ini memenuhi syarat kalau lulus. Yang berikutnya memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah ini berikutnya keterbatasan ekonomi ini dibuktikan kalau Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu mempunyai kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar. Atau Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu mempunyai kartu keluarga sejahtera. Itu juga berhak untuk mendaftar KIP kuliah. Atau Bapak Ibu tidak punya kartu KIP, putra-putri Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga tidak punya kartu keluarga sejahtera, namun gabungan
Ini gabungan pendapatan Bapak Ibu, misalnya Bapak dan Ibu itu digabung, penghasilannya itu kok ternyata kurang dari 4 juta, itu juga diperbolehkan mendaftar KIP kuliah. Ingat baik-baik. Jadi tidak harus yang punya kartu KIP, tidak harus yang punya kartu keluarga sejahtera. Kalau Bapak Ibu menggabungkan penghasilan Bapak dan Ibu itu kurang dari 4 juta. Misalnya ini Bapak di rata-rata di rata-rata Bapak dan Ibu itu penghasilannya di rata-rata kira-kira sebulan itu, misalnya Bapak itu sebulan itu gajinya atau penghasilannya itu ternyata 1.500.000 atau misalnya 2 juta lah, Bapak 2 juta. Nah, Ibu ternyata di rata-rata penghasilannya 1 bulan itu ternyata misalnya 1.800.000, berarti kalau digabung itu 3.800.000, itu menurut persyaratan ini diperbolehkan mendaftar KIP kuliah. Karena di bawah penghasilan di bawah 4 juta. Lalu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini perlu dipahami, KIP kuliah diberikan kepada mahasiswa baru. Jadi kepada yang lulus seleksi mahasiswa baru. Jadi putra-putri Bapak Ibu harus mendaftar dulu, mungkin di SNPTN, mungkin di SPAN PTKIN, mungkin juga di jalur UTBK SBM PTN. Baru setelah itu mengajukan KIP kuliah. Itu kurang lebih prosedurnya seperti itu. Informasi lebih lanjutnya mengenai KIP kuliah dapat Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu lihat di situs KIP tanda hubung kuliah.kemendikbud.go.id. Itu bisa dilihat, dicari informasinya dari internet di situs tersebut. Itu Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk ke paparan program penilaian tengah semester 2 dan penilaian akhir tahun. Khusus untuk kelas 12 ini fokus kita di penilaian akhir tahun. Tapi pelaksanaannya bersamaan dengan PTS 2 untuk kelas 10 dan kelas 11. Bila Bapak Ibu melihat ini putra-putri Bapak Ibu di kamar terus, tapi posisinya membuka buku, membaca buku, ya sambil mungkin tiduran, kalau diminta tolong atau diminta bantuan untuk ikut membantu pekerjaan rumah itu mengatakan sedang belajar, mohon dipahami agendanya memang di minggu ini itu putra-putri Bapak Ibu sedang mengikuti penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini nanti nilainya akan kami jadikan sebagai acuan atau kami jadikan sebagai nilai rapot semester 6. Gitu Pelaksanaannya sudah berlangsung sejak minggu lalu Bapak Ibu, yaitu mulai 8 Maret sampai dengan 18 Maret besok. Jadi sampai dengan 18 Maret 2021, insya Allah hari Kamis Itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat putra-putri Bapak Ibu lagi bersemangat belajar, monggo dimotivasi. Tapi kalau Bapak Ibu melihat putra-putri Bapak Ibu kok masih sering begadang, misalnya lihat televisi, sinetron dan sebagainya kok kelihatan tidak membaca buku, itu monggo diingatkan untuk menyempatkan diri belajar, untuk menyempatkan diri ya melaksanakan PAT dengan baik itu karena walaupun sudah tanda kutip hampir lulus istilahnya selama masih jadi pelajar atau siswa salah satu tugas utamanya belajar ben tambah pinter wong menjelang akhir juga kan mbok-mbok nanti kangen dengan suasana belajar itu. Jadi monggo diingatkan kalau bisa itu Nah, berikutnya untuk PAT ini kami terangkan cara pelaksanaannya itu menggunakan daring atau dalam jaringan atau istilahnya online itu menggunakan Microsoft Office 365 dan atau PDF itu bagi siswa yang mempunyai kuota dan akses internet.
yang terbaik itu pakai Microsoft Office 365 karena itu sistem aplikasi yang ketika dikerjakan selesai langsung keluar nilainya Bapak Ibu. Namun kadangkala ada kendala teknis sehingga terpaksa diubah dengan wujud PDF. Itu kami sudah terapkan, Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sudah berpengalaman melaksanakan ujian dengan cara seperti ini di beberapa kesempatan, dan sejauh ini kami selaku panitia PTS 2 dan PAT mengamati dan memonitor serta mengevaluasi sejauh ini relatif berjalan lancar. Itu nggih. Itu untuk PAT dan PTS 2 ini. Nah, sebenarnya kami juga memberi opsi cara pelaksananya adalah melalui luring atau luar jaringan atau mengerjakan di sekolah. Itu khususnya bagi siswa yang tidak ada kuota atau tidak ada akses atau sinyal internet. Jadi tetap harus ikut PTS 2 atau PAT, itu yang kami inginkan. Nah, kalau tidak ada kuota ini mohon maaf sedang habis kuotanya. Jadi kalau mau dan kami harapkan itu datang saja ke sekolah, putra-putri Bapak Ibu diminta untuk datang ke sekolah, kami akan berikan soal untuk dikerjakan di sekolah. Tapi sejauh ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendukung dengan baik. Dari informasi yang sudah kami beritahukan sebelumnya, kelihatannya siswa kelas 12 ini semuanya bisa mengikuti PAT dengan cara daring, dengan cara online. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mendukung memberikan kuota minimal, memberikan kuota. Kami juga berdoa semoga putra-putri Bapak Ibu hari-hari ini sudah mendapatkan juga kuota bantuan dari pemerintah. Nanti kita ngecek bareng-bareng karena saya khususnya mendapat informasi dari pemerintah itu di hari-hari ini kemungkinan besar akan turun bantuan kuota. Namun informasi yang ada bantuan kuota ini untuk bulan Maret ini khususnya adalah yang kemarin sudah dapatkan. Jadi datanya masih menggunakan data lama. Kalau putra-putri Bapak Ibu ganti nomor, kemungkinan besar akan diberikan bantuan kuotanya itu per bulan April. Jadi sebenarnya diharapkan tidak sering ganti nomor dan nomornya selalu aktif karena itu jauh lebih memudahkan sistem ketika kita memasukkan data-data kepada sistem yang ada di yang diinginkan oleh pemerintah. Itu Jadi nanti bisa dicek juga bantuan kuotanya sudah turun atau belum. Kalau sudah turun, monggo dikawal Bapak Ibu. Kami sangat berharap bantuan kuota itu tidak dihabiskan untuk game-gamean atau melihat film drama Korea Diamati Bapak Ibu Diingatkan itu. Diingatkan itu putra-putrinya itu. Jangan untuk game-gamean sama nonton film drama Korea Itu nanti seberapa besar pun cepat habis itu. Nah, kami sangat berharap bantuan kuota kalau itu diterima paling tidak bisa sampai tahap nanti pelaksanaan ujian sekolah itu. Nah, ujian sekolahnya, nah ini Bapak Ibu yang khususnya akan kami sosialisasikan, ujian sekolahnya nanti akan dilaksanakan di akhir Maret sampai pertengahan April. Nah, ujian sekolah, apa itu ujian sekolah Bapak Ibu? Ujian sekolah adalah ujian atau kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari satuan pendidikan. Nah ini, jadi putra-putri Bapak Ibu akan diuji untuk diakui prestasi belajar. Sebenarnya 3 tahun belajar nang SMA kue bener-bener anak prestasi belajarnya apa tidak, gampangannya seperti itu. Sudah benar-benar ada tambahan pengetahuan apa tidak? Sudah betul-betul ada tambahan keterampilan atau tidak? Seperti itulah. Dan ini sebagai salah satu syarat juga untuk penyelesaian satuan pendidikan. Jadi cara-caranya ya nek ora melu ujian sekolah ya ora bisa lulus kayak gitu. Nah, ujian sekolah ini syaratnya ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya itu yang pertama terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di SMA Negeri 1 Kejobong. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang ikut Zoom kali ini adalah wali dari kelas 12 artinya memang kelas 12 ini adalah sudah terdaftar di tahun terakhir jenjang pendidikan di SMA Negeri 1 Kejobong.
Ini angkatan yang paling luar biasa nggih, angkatan ini yaitu angkatan yang selama kelas 12 itu tidak pernah tatap muka di SMA Negeri 1 Kejobong ini. Kita akan kenang nggih, Bapak Ibu juga pasti akan mengenang ini. Angkatan tahun 2020-2021 ini 1 tahun penuh kelihatannya nanti tidak ada proses tatap muka di sekolahan. Itu nggih. Nggih, ini angkatan corona nggih, dan luar biasa ini nggih Pak Ali. Ya guru-gurunya sampai pada kangen semua untuk ngajar, lihat wajahnya sampai mungkin ada yang tidak kenal itu sampai lulus karena sebelumnya tidak ngajar nggih. Saya nggak pernah ketemu. Nah, nggih Pak Ali termasuk itu yang sebelumnya tidak pernah bertemu nggih, tapi jadi wali kelas itu memang ini sangat unik, pengalaman berharga ini. Nah, itu syarat pertama nggih, terdaftar pada tahun terakhir. Berikutnya, syarat kedua mengikuti ujian sekolah, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar atau gampangannya memiliki nilai rapot dari semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir atau dari semester 1 sampai semester 5 nggih. Putra-putri Bapak Ibu itu sudah menempuh 5 semester. Nah, itu nilai rapotnya itu sudah lengkap dan diharapkan sudah tuntas untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sekolah. Syarat yang terakhir, memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari sekolah yang setingkat lebih rendah. Ini Bapak Ibu bisa pahami, syarat yang terakhir adalah harus punya ijazah SMP atau MTS dan sederajat. Nah, insya Allah ketika putra-putri Bapak Ibu dulu itu mendaftar di SMA Negeri 1 Kejobong, kan sudah melampirkan ijazah SMP atau MTS. Artinya sudah terpenuhi syarat yang ketiga ini. Nah, 1, 2, 3 ini kalau terpenuhi, maka berhak mengikuti ujian sekolah. Peserta ujian sekolah tahun 2020-2021 ini, insya Allah seluruh peserta didik kelas 12 yang alhamdulillah dengan segala macam perjuangannya itu berjumlah 214 orang atau 214 siswa dengan rincian program MIPA 108 siswa dan program IPS 106 siswa. Ini program MIPA setiap kelasnya penuh. Kita itu ada 3 kelas, MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan setiap kelas itu kuota maksimalnya 36, ini terpenuhi semua. 108 siswa itu 36 semua. Program IPS itu 106 siswa, di mana IPS 1 ada 35 siswa, IPS 2-nya 36 siswa, dan IPS 3-nya adalah 35 siswa. Jadi total siswanya ada 214 siswa. Kami sangat berharap pada saat ujian sekolah nanti semuanya bisa mengikuti ujian, sehat, ya tidak kurang suatu apa, sehingga kami bisa nyaman untuk menetapkan kelulusan. Berikutnya, jenis ujiannya sesuai dengan petunjuk surat edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu juga dari surat edaran dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Jenis ujian sekolah SMA Negeri 1 Kejobong untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini wujudnya itu disepakati ada 2. Yang pertama, tes secara daring atau luring menggunakan Microsoft Office 365 atau PDF atau tatap atau misalnya datang ke sekolah kalau kondisinya tidak ada akses internet. Dan yang kedua, ujiannya adalah berupa penugasan. Penugasan ini khususnya untuk mata pelajaran seni budaya. Diingat baik-baik, itu penugasan untuk mata pelajaran seni budaya karena disepakati guru seni budaya kelas 12 menginginkan ada pameran virtual seperti itu. Jadi sifatnya akhirnya bersifat penugasan. Kami panitia memperbolehkan karena itu juga bisa termasuk ke dalam opsi dalam ujian sekolah. Tunggu. Nanti putra-putri Bapak Ibu dikawal dengan baik untuk bisa menyelesaikan semua jenis ujian itu. Mata pelajaran yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 12 pada kurikulum SMA Negeri 1 Kejobong. Lalu ini jadwalnya dan sebagainya itu sesuai dengan jadwal dan pedoman yang sudah disusun atau
dibuat oleh panitia. Insya Allah setelah PTS dan PAT, kami akan segera informasikan mengenai jadwal ujian sekolah dan segala macam bentuk persiapan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Itu Bapak Ibu, berikutnya jadwal ujian sekolahnya sudah disepakati oleh seluruh SMA di Kabupaten Purbalingga. Itu adalah mulai Senin 29 Maret 2021 sampai dengan Kamis 8 April 2021. Oke. Jadi Senin 29 Maret 2021 sampai Kamis 8 April 2021. Mohon sekali itu di ujian itu putra-putri Bapak Ibu dikawal sungguh-sungguh nggih untuk belajar. Sebenarnya tidak ada masalah putra-putri Bapak Ibu mau nilainya berapa saja, itu tidak ada ketentuan nggih. Tidak ada ketentuan itu harus lulus dengan minimal nilai berapa, itu tidak ada. Namun kami hanya mengingatkan saja indahnya, eloknya, bagusnya, nilainya ya standar layak. Kenapa? Karena nanti nilai ujian sekolah ini akan terlihat, akan ditulis di ijazah Bapak Ibu. Di ijazah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ini, mohon maaf. Kan ikut bangga lah ya kalau sebagai orang tua lihat di ijazahnya nilai matematika misalnya 90. Dan ikut bangga juga kan kalau di ijazahnya itu nilai geografi misalnya itu 92, akan bangga. Tapi mungkin akan sebaliknya nggih, ngerasa ya garu-garu kepala atau ngerasa bingung lah ya, atau ngerasa aduh gimana ini kalau misalnya nilainya sebaliknya ini. Mohon maaf sekali nih. Misalnya wong nilai bahasa Indonesia kok misalnya hanya 2, itu kan aduh ya di sini yang mau ngetik aja, sini yang mau ngetik aja kan jangan gimana itu ya. Kami insya Allah kan yang akan ngerekap juga itu nggih. Jadi nah ini nanti bisa Bapak Ibu cermati nggih, bisa jadi tambahan motivasi. Insya Allah setelah PAT selesai 1 minggu lah, 1 minggu maksimal 1 minggu setelah PAT kami akan berikan rekap nilai PAT. Lah rekap nilai PAT ini mohon jadi acuan lah. Kalau Bapak Ibu melihat nilainya putra-putri Bapak Ibu itu masih terlalu rendah, monggo di ujian sekolahnya itu diminta untuk lebih serius belajar. Insya Allah kalau putra-putri Bapak Ibu itu mau serius belajar, itu insya Allah itu sudah beres semua, itu bagus semua nggih. Itu. Jadi nanti kami insya Allah akan tampilkan rekap nilai PAT apa adanya, biar Bapak Ibu itu bisa melihat. Yang nilai 1 koma kami tampilkan, yang nilai 2 kami tampilkan, nilai 3 kami tampilkan. Jadi biar Bapak itu bisa mengetahui, bocah aku belas ora belajar kayak niki. Bocah aku ke sini dolan tok misalnya dan sebagainya. Jadi untuk kita saling evaluasi bersama. Kami untuk tahun ini memang tidak bisa memantau dan memonitor atau menasihati secara lebih intens nih, beda dengan saat tatap muka. Kalau tatap muka kan kami insya Allah bisa mengontrol dengan lebih baik itu nih. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu bisa lebih bersemangat untuk membimbing putra-putri Bapak Ibu menjelang akhir kelulusan dari SMA. Nah, berikutnya itu jadwal sekolah utama, selanjutnya ada jadwal ujian sekolah susulan, yaitu Senin 12 April 2021 sampai Jumat 16 April 2021. Kami ingatkan Ibu Bapak, ujian sekolah susulan ini bukan diadakan untuk yang males-malesan di ujian sekolah utama. Kalau tidak ikut di ujian sekolah utama tanpa keterangan yang jelas, misalnya ini tidak ada kondisi sakit atau tidak dalam kondisi yang memang benar-benar tidak bisa ikut, tapi karena malas-malesan, tentu saja ujian sekolah susulannya ini tidak bisa diadakan. Jadi kalau misalnya ada sakit, apalagi surat keterangan sakit dari dokter, atau mohon maaf, ya tidaklah, intinya kita tidak ingin mendoakan yang buruk-buruk, tapi kalau misalnya kondisinya memang benar-benar sakit atau kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk ujian sekolah utama, kami akan adakan ujian sekolah susulan. Tapi harapan kami semuanya kondisinya sehat sehingga ujian sekolah utama bisa berjalan dengan lancar dan ikut semua. Ini ujian sekolah susulan untuk antisipasi saja, tapi mohon tidak untuk
alasan lah saya milih yang susulan saja, itu mohon tidak seperti itu. Berikutnya, nilai ujian sekolah itu akan dikoreksi melalui aplikasi Microsoft Office 365 dan skala nilainya itu dari 0 sampai 100 dengan pecahan 2 angka di belakang koma. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di ijazahnya itu misalnya 75,00 atau misalnya 80,00 dan seterusnya. Itu nilainya. Terus ujian sekolah ini juga kalau ada kejadian luar biasa, misalnya ternyata ada penutupan sekolah yang dimana Bapak Ibu itu tidak memungkinkan untuk bekerja sebagai panitia dan seterusnya, yang membuat ujian sekolah ini jadi istilahnya tidak bisa berjalan sama sekali, maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan yang dalam hal ini dengan cabang dinas wilayah 9 dan selanjutnya kami akan informasikan kepada Bapak Ibu penyelesaiannya atau langkah jalan keluarnya. Itu kalau ada kejadian luar biasa. Itu Bapak Ibu untuk ujian sekolah. Nah, selanjutnya kelulusan kelas 12. Penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ini sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Itu kriteria kelulusan peserta didik kelas 12 dari satuan pendidikan itu ada 3 Bapak Ibu, bisa dicermati, ada 3. Yang pertama itu ada menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dibuktikan dengan rapor tiap semester. Alhamdulillah sejauh ini semuanya kelihatannya sampai semester 5 itu rapor sudah ada nilainya, lalu seluruh program pembelajaran juga insya Allah sudah terselesaikan. Tinggal nanti semester 6 ini setelah PAT kami insya Allah akan segera rekap nilainya dan kami akan masukkan ke dalam rapor. Ya, jadi kalau semester 6 sudah selesai berarti kriteria kelulusan yang pertama itu terpenuhi. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ini juga kami harap Bapak Ibu juga ikut bersama mengontrol karena memang kondisinya sekarang sedang online, sedang pembelajaran dari rumah, jadi kami terus terang untuk masalah sikap dan perilaku ini tidak bisa menilai sebaik tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya selama di sekolah dari berangkat sampai pulang kami bisa menilai sikap dan perilaku putra-putri Bapak Ibu dengan lebih objektif, dengan lebih baik. Gitu. Nah, ini berikutnya syarat yang ketiga adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi ada 3 syarat. Kalau putra-putri Bapak Ibu ingin lulus, tidak boleh tidak ikut US. Atau istilahnya kalau ingin lulus harus ikut ujian sekolah. Karena itu termasuk salah satu syarat kelulusan. Nah, penentuan kelulusan peserta ujian dari satuan pendidikan dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik. Kami seluruh Bapak Ibu guru akan merapatkan, akan mendiskusikan, akan menetapkan dalam rapat itu siswa yang lulus dan siswa yang mungkin tidak lulus itu dalam rapat Dewan Pendidik setelah pelaksanaan ujian sekolah. Itu. Nah, pengumuman kelulusan ini sementara ini tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah belum kami dapatkan informasi resminya, jadi kami masih menunggu penetapan dari pemerintah tanggalnya karena biasanya kelulusan itu bersamaan. Berikutnya adalah PAT kelas 10 dan 11, ini nanti informasi lebih lanjutnya saja untuk kelas 10 dan kelas 11. Ini juga ada yaitu nanti di bulan Juni dan untuk PAT ini kami informasikan juga masih dalam wujud daring. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya anak juga yang mungkin sekolah di kelas 10 atau kelas 11 itu juga nanti PAT-nya atau penilaian akhir tahunnya itu juga masih dalam kondisi daring. Ya, itu tadi Ibu Bapak untuk paparan program kerja bidang kurikulum yang pada kesempatan kali ini kami telah paparkan. Apabila Ibu Bapak mungkin ada yang ingin menanyakan informasi lebih lanjut, silahkan
Kami sangat berterima kasih sebelumnya, luar biasa. Ini di luar ekspektasi atau di luar harapan kami, ini melebihi harapan ini. Kami sangat bahagia karena yang ikut berpartisipasi di Zoom meeting ini lebih dari 50 orang tua atau wali. Ini kami terus terang sebelumnya itu tidak menyangka, nggih. Terima kasih sekali Bapak Ibu antusias. Tenang saja, di acara Zoom meeting ini sama sekali tidak menyinggung bayaran. Insya Allah aman lah. Insya Allah itu aman. Jadi mohon tidak takut kalau diundang oleh sekolah untuk mengikuti acara Zoom meeting. Karena tidak selalu sekolah itu mengundang, mengumpulkan orang tua peserta didik itu kaitannya dengan bayaran. Itu, nggih. Jadi kita itu hanya ingin dekat. Apalagi di masa online seperti ini, kami itu ingin tahu sebenarnya bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua atau wali. Itu tujuannya lah, tujuannya seperti itu. Itu nggih. Itu Bapak Ibu, mohon maaf untuk segala tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, nanti kami perbolehkan atau kami izinkan atau kami perkenankan Bapak Ibu yang mungkin ingin menanyakan. Sebelumnya kami sampaikan kembali atau kami serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Aspri. Monggo Bu Aspri. Terima kasih kepada Pak Kausal yang sudah menyampaikan program kurikulum dan pos ujian sekolah SMA Negeri 1 Kejobong. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan, monggo. Yang ingin mengajukan pertanyaan, speakernya bisa dihidupkan. Monggo Bapak Ibu, ada sesuatu yang ingin disampaikan ke sekolah, dipersilakan. Mboten usah rikuh nggih Bu, monggo mawon menawi wonten penggalih. Ya, sambil menunggu persiapan pertanyaan, untuk selanjutnya ada sambutan dari Pak Arifin mewakili Kepala Sekolah. Kepada Pak Arifin dipersilahkan. Sengaja. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat hidayahnya kita semua pada siang hari ini bisa bertatap muka melalui media Zoom. Ya alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu guru yang tergabung di Zoom dan Bapak Ibu orang tua atau wali peserta didik yang saya hormati, sebelum presentasi dimulai, permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah ya, karena sedianya beliau yang akan memberikan sambutan di kegiatan siang ini, tapi bertepatan dengan acara yang sama, ada rapat webinar atau Zoom meeting dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah terkait dengan anggaran BOP. Di sama-sama penting. Jadi beliau mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kemudian beliau memberikan amanah kepada diri saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian,
perkenalkan, saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Kejobong, ya. Saya Arifin. Kemudian selain sebagai guru, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di sarana. Bapak Ibu sekalian, menyingkat waktu, saya akan screen-nya belum ya, belum dibagikan, Boas. Screen. Ya. Jadikan host dulu. Oke, sambil menunggu sedang disetting supaya nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah bisa muncul, ya. Saya di sini nanti akan sepenuhnya akan memberikan apa yang sudah diamanatkan kepada saya dari Bapak Kepala Sekolah, hal-hal yang terkait dengan berbagai kegiatan di sekolah, ya. Mohon bersabar, ini host sedang nyeting supaya tampilannya bisa muncul. Belum? Oh, udah ya? Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini wajah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kejobong. Nama lengkapnya belum muncul. Di sini sudah. Masih belum muncul juga? Ya. Kok bisa? Stop dulu ya. Belum muncul juga Bu Aspri? Oh sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mengobati kangennya panjenengan nih wajah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kejobong, Bapak Bambang Yuniarto SPDMM, ya. Ini wajahnya seperti yang panjenengan lihat. Langsung kita mulai. Visi sekolah SMA Negeri 1 Kejobong adalah mewujudkan warga sekolah yang religius, humanis, berjiwa entrepreneur, dan berwawasan lingkungan. Nah, nanti kita wujudkan dalam berbagai kegiatan di sekolah, baik di pembelajaran, di ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan unggulan lain untuk mewujudkan visi sekolah yang seperti panjenengan bisa baca di slide tersebut. Ya. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 untuk seluruh guru dan karyawan berjumlah 51 orang. Kemudian untuk peserta didik yang sudah terdaftar di SMA Negeri 1 Kejobong dan terdaftar pula di data pokok kependidikan ada 640 siswa. Ya. Kemudian selama pandemi COVID-19 kurang lebih 1 tahun, mulai dari bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Maret 2021, walaupun kita menggunakan kegiatan pembelajaran secara daring atau online atau sering disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, SMA Negeri 1 Kejobong pun banyak melakukan kegiatan-kegiatan
seperti pada kegiatan tatap muka. Cuma hampir semuanya menggunakan metode daring seperti belajar dari rumah atau tadi PJJ. Kemudian penilaian tengah semester pun dilakukan dengan online, baik penilaian akhir tahun juga demikian, sampai pembagian hasil rapot atau kelulusan yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita menggunakan online melalui media Office 365. Ya, termasuk kegiatan pelepasan peserta didik kelas 12 di tahun pelajaran sebelumnya. Kita menggunakan live streaming dari YouTube yang alhamdulillah terlaksana dengan baik dan sukses. Ya, kemudian selama PJJ, pembelajaran jarak jauh atau PDR, ya belajar dari rumah, diakui bahwa banyak kendala yang dialami. Antara lain terbatasnya paket internet. Ya, ini muncul dari keluhan-keluhan siswa terkait dengan kepemilikan paket internet di HP masing-masing. Hampir sebagian besar mengeluhkan ini. Kemudian ada juga siswa yang mengeluhkan HP-nya rusak. Yang ketiga, terkendala jaringan atau sinyal. Ada kalanya HP-nya bagus, kuotanya banyak, tapi belum tentu di dalamnya itu jaringan internetnya bagus. Dan yang banyak dialami juga, ya, dan ini menjadi pemikiran sekolah, rasa bosan yang dialami oleh peserta didik. Sebenarnya tidak hanya peserta didik, kami pun dari para guru pun mengalami hal yang sama. Ya, tapi bagaimanapun ini satu kewajiban yang harus dilakukan. Ya, tinggal bagaimana kita untuk mengurangi rasa bosan tersebut. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait dengan kendala-kendala selama PJJ, yang pertama adalah menggunakan HP dengan bijak untuk pembelajaran. Ya, diakui atau mau tidak mau harus diakui dari jam 7 pagi atau setengah 8 pagi sampai jam 2 siang hampir setiap hari anak-anak itu harus memegang HP. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru dalam proses KBM. Ya, maka ini membutuhkan rasa bijak yang luar biasa. Ya. Kemudian solusi yang kedua adalah meminjam HP dari saudara atau orang tua atau bahkan teman. Jadi anak-anak yang HP-nya rusak atau bahkan ketika pembelajaran tidak memiliki kuota, itu bisa pinjam dari HP saudara, HP-nya orang tua atau HP-nya teman. Kemudian solusi yang ketiga yang dilakukan adalah belajar bersama teman terdekat. Ya, kebetulan kelasnya di tingkat yang sama, pelajaran jadwalnya sama, maka mereka secara berkelompok dan tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, maka mereka bisa menggunakan belajar kelompok, belajar bersama, satu HP untuk 3 atau 4 siswa. Dan solusi yang terakhir adalah datang ke sekolah, ya, dan sekali lagi menerapkan protokol kesehatan. Datang ke sekolah bisa menemui guru langsung atau bisa menggunakan HP. Kalau di rumah, kalau tidak sedang memiliki paket internet, bisa menggunakan WiFi sekolah untuk kegiatan KBM. Namun ini hanya terbatas, tidak bisa semuanya karena sekolah juga dibatasi oleh aturan dari pemerintah supaya mengurangi kerumunan di sekolah. Ya, itu berbagai solusi, kendala dan solusi terkait dengan PDR, belajar dari rumah. Lanjut. Kemudian pada masa pandemi, kegiatan PPK, pembelajaran karakter atau pendidikan karakter tetap berjalan. Banyak kegiatan di sekolah yang dilakukan, diprogramkan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan atau mewujudkan karakter siswa yang baik.
Ya, ada Selasa religi. Itu setiap hari Selasa dikumandangkan atau diprogramkan berbagai macam kegiatan seperti tadarus dan sebagainya. Kemudian ada Jumat memungut sampah ya untuk kebersihan di lingkungan rumah masing-masing. Kemudian ada Selasa bersih dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya adalah untuk pengembangan pendidikan karakter peserta didik. Jadi walaupun di rumah kami pun tetap melakukan upaya pendidikan atau penanaman karakter yang baik kepada peserta didik. Ya, dan ini sejauh yang diketahui berjalan dengan sangat baik. Ya, anak-anak bisa mengupload kegiatan berbagai kegiatan di rumah melalui Instagram mereka masing-masing, dan kami para guru bisa melihatnya secara langsung apa yang dia lakukan terkait dengan program pengembangan atau pendidikan karakter ini. Kemudian berbagai macam kegiatan sekolah pun tetap berjalan walaupun di masa pandemi, ya, seperti sebagai contoh adalah kegiatan kurban atau Idul Adha, ya, walaupun di masa pandemi di tahun 2020 ya kami pun menyembelih 1 ekor sapi, ya. Kemudian ada juga kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 SMA Negeri 1 Kejabong di tahun 2020. Ya, dan sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh sekolah, ya, terutama untuk meningkatkan kedekatan sekolah dengan masyarakat lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah program sekolah unggulan. Ya, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui SMA Negeri 1 Kejabong adalah sekolah adiwiyata nasional dan itu sudah diraih tahun 2015. Tahun ini kita sudah mulai bergerak untuk menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu adiwiyata mandiri. Nah, untuk mewujudkan kegiatan atau mewujudkan status kegiatan adiwiyata mandiri itu, maka pihak sekolah banyak melakukan berbagai kegiatan, ya, yang tujuannya adalah untuk mencapai adiwiyata mandiri, seperti Jumat memungut sampah, pengelolaan sampah. Jadi kita itu punya mesin pemotong sampah atau pemilah sampah, di mana daun-daun yang kita ambil dari lingkungan sekolah kita pilah, kita potong-potong, ya, kemudian dijadikan kompos dan sebagainya. Kemudian kegiatan kudu resik, penanaman pohon, budidaya unggas, budidaya tanaman hias. Bahkan kita punya kebun nanas yang sudah beberapa kali panen. Monggo Bapak Ibu kalau ingin mencicipi nanas, kalau di masa panen memang atau di masa tumbuhnya pohon nanas itu sedang banyak, ya, bisa mencicipinya. Ya, kemudian ada tabula pot. Tabula pot itu adalah program 1 guru 1 pot. Jadi Bapak Ibu guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Kejabong itu punya masing-masing minimal satu tanaman yang ditaruh di pot dan mereka rawat masing-masing. Dan alhamdulillah sudah mulai tumbuh, bahkan sudah banyak yang berbuah. Kemudian ada budidaya pohon anggur dan apotek hidup, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan sekolah adiwiyata. Jadi kalau Bapak Ibu terutama yang belum pernah ke sekolah, monggo ditengok sekolah sesekali, panjenengan akan merasakan bagaimana aslinya sekolah, bagaimana sejuknya SMA Negeri 1 Kejabong. Insya Allah panjenengan betah di sini. Kemudian prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 1 Kejabong. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi ini turut berbangga, ya, karena prestasi yang diraih dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional pun SMA Negeri 1 Kejabong meraihnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ujung-ujungnya akhir-akhirnya kita mendapatkan juara. Panjenengan bisa saksikan di tampilan di
slide bahwa banyak sekali itu adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kejobong yang berprestasi di bidang masing-masing. Ada juara di bidang fisika di Mapel, ada jumbara di PMR, ya, ada di karya tulis ilmiah, ya, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang kemudian menjadikan kebanggaan karena prestasi yang diraih oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kalau kita rekap, maka selama tahun 2020 sampai bulan Maret 2021, prestasi siswa dan guru tahun 2019, 2020 sampai 2021 bulan Maret ini untuk siswa di tingkat kabupaten itu ada 41 kejuaraan yang bisa kita raih. Kemudian di tingkat provinsi ada 5, di tingkat nasional ada 16. Kemudian untuk Bapak Ibu guru sudah meraih 2 penghargaan. Ini satu prestasi yang justru membanggakan. Kenapa? Karena di masa pandemi, Bapak Ibu sekalian, justru di masa pandemi ini anak-anak, Bapak Ibu guru, pembimbing dan anak-anak itu sangat kreatif, ya, di berbagai macam lomba sehingga mereka menghasilkan satu prestasi yang sangat membanggakan. Kemudian yang ini kalau di persentase untuk peserta didik yang melanjutkan kuliah, ini menjadi pemicu bagi Bapak Ibu sekalian. Ini terus terang saja kami pun agak sedikit prihatin untuk peserta didik yang melanjutkan kuliah dari tahun 2017 sampai 2020 yang terakhir kemarin, justru persentase siswa atau peserta didik yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu justru menurun. Ini justru menjadi keprihatinan kita bersama-sama, dan sekolah sudah melakukan berbagai upaya untuk supaya anak-anak itu bisa melanjutkan. Banyak program dari pemerintah, ya, seperti bidik misi dan sebagainya, yang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kita. Nah, monggo dukungan dari Bapak Ibu sekalian supaya putra-putri panjenengan itu bisa kuliah, ya, bisa melakukan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya di SMA, Bapak Ibu sekalian. Sekarang zamannya sudah semakin maju, persaingan semakin ketat. Kalau hanya lulusan SMA itu nanti mau jadi apa? Begitu. Monggo nanti dimotivasi putra-putri panjenengan supaya setidaknya tahun ini persentasenya meningkat dari 30,32%, nanti mungkin bisa 50 sekian persen, begitulah minimal. Monggo dimotivasi, nggak usah takut dengan biaya dan sebagainya, karena sekali lagi pemerintah banyak menyediakan program untuk biaya putra-putri panjenengan. Ya, dimotivasi tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Kausal selaku Wakakurikulum, banyak program dari pemerintah terkait dengan biaya kuliah. Ini mau dimotivasi putra-putrinya tetap kuliah, ya. Harapannya memang di perguruan tinggi negeri, ya, dengan bidik misi dan sebagainya. Nanti banyak lulusan dari SMA Negeri 1 Kejobong yang melalui program bidik misi dan sekarang sudah menuai kesuksesan, ya. Kemudian ini data pendaftar SNPTN tahun pelajaran 2020-2021, ya. Untuk program IPA atau MIPA jumlahnya 37, untuk IPS 14, jadi 51. Dari jumlah siswa kelas 12 214 itu yang sudah mendaftar di SNPTN 51 anak. Jadi kalau di persentase itu masih tergolong kecil, ya. Monggo di SNPTN mungkin di jalur mandiri dan sebagainya, putra-putri panjenengan bisa mendaftar untuk bisa kuliah di perguruan tinggi yang diinginkan, ya. Lain-lain untuk kegiatan pelepasan kelas 12, ya, sekali lagi karena putra-putri panjenengan lulus, udus lah ya, hampir lulus,
maka sekolah pun membuat program untuk pelepasan kelas 12. Untuk sementara ini ada 2 alternatif. Alternatif pertama diadakan di sekolah secara bergilir, ya, acaranya dari pagi sampai selesai, tempatnya di lapangan basket. Tentu saja tetap menerapkan protokol kesehatan. Makanya ini bisa begitu lama. Alternatif yang kedua itu secara daring, dalam jaringan atau secara online, bahasa gampangnya. Nah, ini nanti akan disetting oleh sekolah seperti yang dilakukan atau yang sudah kita lakukan di tahun pelajaran sebelumnya. Yang tadi saya sampaikan bisa berjalan dengan baik, ya, melalui streaming YouTube, ya, panjenengan dari rumah, anak-anak dari rumah, acara inti dari sekolah bisa ketemu di dunia maya. Kemudian pembuatan album kenangan. Sekolah tidak mewajibkan, Bapak Ibu sekalian, tetapi ini hanya kesepakatan peserta didik. Beberapa kelas sudah melakukan sesi foto, dan itu bukan keinginan sekolah, Bapak Ibu. Kelas-kelas yang sudah melakukan sesi foto, mereka berinisiatif sendiri. Ya, keinginan mereka untuk membuat album kenangan, ya kita apresiasi, kita dukung, tapi sekali lagi ini bukan hal yang diwajibkan oleh sekolah. Ya, album kenangan itu adalah keinginan peserta didik, keinginan anak-anak, ya, dan mereka sepakat dengan biaya dan sebagainya. Ya, kita hanya mendukung, ya, mendukung kegiatan ini supaya bisa terwujud. Beberapa kelas terindikasi memang sudah melakukan kegiatan sesi foto di berbagai lokasi di Purbalingga. Ya, beberapa kelas, memang belum semuanya. Kemudian yang berikutnya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, dari para orang tua, peserta didik, para alumni, ya. Di tahun ini kita sudah bersepakat, ya, bahwa sekolah akan yang pertama pembangunan perpustakaan, ya. Di sekolah punya program untuk memperluas, memajukan perpustakaan. Perpustakaan yang sekarang itu masih terlampau kecil. Untuk itu mohon dukungan dari panjenengan semua supaya nanti bisa terwujud ruang perpustakaan yang ideal. Ya. Kemudian yang berikutnya yang paling penting yang perlu kami sampaikan bahwa sekolah pun sudah bersepakat untuk pemugaran Masjid Al-Hidayah SMA Negeri 1 Kejabung yang sekarang itu pun masih terlampau kecil untuk memuat seluruh jamaah, terutama dari peserta didik. Untuk itu sekolah bersepakat untuk memugarnya. Bahkan akan dimulai pembangunannya dari nol. Ya, akan kita jadikan lantai 2 dan panitia sudah membuka nomor rekening untuk Bapak Ibu yang berkeinginan untuk berdonasi, berinfak, bersedekah, silakan nomor rekeningnya bisa panjenengan catat, ya. Seperti yang terlihat di layar, ya. Itu nomor rekeningnya ada di situ. Ya. 6817 01 03 01 35 535. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah nomor rekening khusus untuk program pembangunan Masjid Al-Hidayah SMA Negeri 1 Kejabung. Sekali lagi kami bisa berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendukung program ini dengan memberikan donasi, ya, memberikan infak, amal jariah kepada program ini, ya, dan kami doakan Bapak Ibu sekalian rezekinya semakin lancar, ya, semakin baik, ya, sehat selalu. Ya, ini program ini ditargetkan untuk beberapa tahun memang karena keterbatasan sumber daya kita sedang berusaha untuk mencari donasi di berbagai sumber termasuk kami mengajak
Bapak Ibu sekalian, ya peserta didik, alumni dan siapapun yang berkeinginan untuk berdonasi kita terima dengan baik. Kalau panjenengan agak kesulitan untuk mentransfer melalui rekening, monggo datang ke sekolah. Ya, temui Bapak Ibu guru karyawan siapapun, insya Allah donasi panjenengan akan kami terima dengan baik. Ya, kalau bisa transfer monggo lebih baik. Ya, jangan lupa bukti transfernya bisa dikirim ke sekolah, ya di screenshot atau di foto. Silakan bisa nanti menyuruh putra-putri panjenengan sebagai bukti bahwa panjenengan sudah memberikan donasi kepada pembangunan masjid di SMA Negeri 1 Kejobong. Demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya terkait dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, moga-moga kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, ya, dan kesehatan selalu ya di masa pandemi. Kami ingatkan tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dengan baik, ya. Jangan lupa untuk selalu sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Jangan lupa kalau bepergian memakai masker dan kurangi atau hindari, minimal kurangilah kalau perlu menghindari kerumunan-kerumunan di berbagai tempat. Ini untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat, dan kesehatan bangsa dan negara. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Ya, salam untuk keluarga. Ya, kami tunggu kehadiran sekolah untuk melihat-lihat, untuk memberikan donasi. Ya, monggo lah bisa menengok ke sekolah. Dan sekali lagi kalau ada undangan dari sekolah seperti yang disampaikan Bapak Wakakuri yang pun tinggi, ya bukan berarti dimintai uang, ya, tapi ada hal yang mungkin perlu dikoordinasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Asri selaku moderator. Monggo Bu Asri. Terima kasih kepada Pak Arifin yang sudah menyampaikan sambutan mewakili beliau Bapak Bambang selaku Kepala SMA Negeri 1 Kejobong. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa sudah hampir 2 jam kita melakukan, kami memaparkan program sekolah melalui Zoom. Dan saya selaku host apabila dalam memandu kegiatan ini ada kesalahan, saya mohon maaf, dan mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah. Alhamdulillah. Mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan aplikasi Zoom ini.